Alawi Yusianto Putra, Denny Yanuar, Dedi Triyuda, dan Muhammad Ibrahim Rauf Basyuri meninggal dunia September silam. Penyebabnya tawuran, sebuah penyakit yang menjangkiti pelajar selama 40 tahun dan kini juga menulari kalangan mahasiswa. Kawasan Bulungan, Jakarta Selatan adalah salah satu dari 22 lokasi yang rawan tawuran pelajar di ibu kota. Yang suka berkelahi massal di sana tak lain adalah kelompok pelajar dari SMA 70 dan SMA 6. Dua sekolah bertetangga namun saling berseru sejak akhir dasawarsa 1970-an. 4 bulan silam misalnya, kelompok pelajar dari SMA 6 menyerang pelajar SMA 70 hingga ke pintu gerbang sekolah mereka. Tawuran berakhir setelah dibubarkan polisi dan warga setempat. Sepekan silam giliran kelompok pelajar SMA 70 yang menyerang. Tawuran berlangsung brutal. Akibatnya, Alawi Yusianto Putra, pelajar kelas 10 dari SMA 6, tewas. Terjadi kurang lebih pukul 12.00 itu perkelahian antara anak SMA 6 dan yang diduga dari anak SMA 70. Kurang lebih jumlah daripada anak SMA 6 yang pada saat keluar daripada sekolah kemudian perempatan patung tangan dan bundaran itu diterjang oleh jumlahnya kurang lebih sebanyak 20 orang yang diduga dari anak SMA 70. Kemudian terjadi perkelahian di sana dan mengakibatkan satu orang daripada anak SMA 6 kelas 10 kelas 1 itu meninggal dunia karena kena luka di dadanya, diduga kena celurit, jadi ada luka robek. Karena kita temukan barang bukti berupa celurit di TKP. Duka kontan menyelimuti keluarga Alawi. Kalau menurut cerita Bu Guru, dia berangkat ketiga, dia habis tes, habis ujian, jam 12 berapa keluar makan di Eleven. Ada bundaran itu, siapa Eleven, ada bundaran itu diserang sama anak itu. Polisi mengumumkan FR alias Joyok sebagai tersangka pembunuh Alawi. Namun, dia tidak bisa langsung ditangkap. FR tak pulang ke rumahnya di kawasan Bintaro. Polisi baru dapat membekuk FR 4 hari kemudian di Yogyakarta. Kemarin pagi-pagi kita bisa temukan saudara FR alias Joyok yang sedang disembunyikan oleh saudaranya atas inisial PD dengan DN di salah satu rumah kos di wilayah Cempeng Jatuh, Sleman, Yogyakarta. FR berdiam di rumah kos milik Adi, Ade. Dan rencananya kemarin itu kalau tidak tertangkap oleh anggota Polres Jakarta Selatan, mereka akan estafet melanjutkan pelariannya ke wilayah timur sekitar Banyuwangi. FR adalah pelajar kelas 12 SMA 70. Terbilang veteran karena dia pernah 2 kali tidak naik kelas. Polisi menduga motif penyerangan terhadap pelajar SMA 6 adalah permusuhan yang mengakar di antara 2 sekolah elit tadi. FR berumur 19 tahun yang artinya bukan anak-anak lagi, terancam sanksi pidana. Tentang mana yang paling tepat untuk dikenakan karena semuanya juga ada resikonya tinggi. Jadi dalam kata ayat 3, penganiayaan mengakibatkan seorang meninggal dunia, kemudian 170 ayat 2 juga bisa 12 tahun, kemudian 338 bisa 15 tahun. Mayoritas warga murka atas tewasnya Alawi dan menginginkan agar kasus Alawi menjadi yang terakhir.
Namun kenyataan di lapangan bicara sebaliknya. Tawuran atau perkelahian massal antar pelajar tetap terjadi. 2 hari setelah Alawi tewas, Denny Yanuar meninggal dunia akibat diserang pelajar dari SMK Kartika Zeni di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Denny, 17 tahun, yang duduk di kelas 12 SMA Yayasan Karya 66, tewas akibat sabetan celubin. Saya pulang diserang bang. Diserang dari arah mana? Dari arah Minangkabau. Berapa orang yang nyerang? Terluka-luka. Kalau kamu sendiri lagi ngapain? Pukul 13.30 itu TKP di sekitar pasar Minangkabau di Jalan Sarjo terjadi perkelahian antara murid dari siswa SM Kartika Zeni dengan SMA Yake. Kemudian dari kejadian tersebut ada satu korban meninggal dunia dengan luka sobek di bagian dada sama di bagian pinggang. Si pelaku langsung diringkus polisi. Inisial AD beserta barang buktinya, ada sajamnya juga kami dapat. Berapa orang Pak? Berapa orang? Barang buktinya? Barang buktinya? Murid. Nah, saat ini sanksi hukuman yang kita jerat pastinya adalah pasal 338, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menyadari daruratnya tawuran pelajar di ibu kota bergegas menemui tersangka di Kepolisian Resort Jakarta Selatan. Tapi saya sudah ketemu dengan yang tersangka. Memang saya agak surprise. Saya tanya, mas telah membunuh korban kuat. Ini persoalan yang sangat serius. Saya tanya lagi, sudah benar puas? Telah membunuh puas Pak? Saya akan menyesal. Lalu kata penyesalan. Ade dan 2 pelaku lain penyerang Denny masih kanak-kanak. Kemungkinan mereka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Besar hukumannya sepertiga orang dewasa. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta penegak hukum lebih hati-hati karena terkait masa depan anak. Ini sebenarnya pelaku pembunuhan, tetapi sebenarnya ini adalah merupakan korban dari misalnya salah pengasuhan, ya, kemudian korban dari pengaruh lingkungan. Kalau ini tidak diselesaikan secara proses hukum, maka kemudian tidak ada tepatnya. Untuk itu kita sangat berharap bahwa aparat penegak hukum ikut aktif dalam penyelesaian kasus, bukan berarti kemudian berujung dengan pembelaan.